Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab memuliakan ulama, tokoh dan lain sebagainya, bagian yang ke-10. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis Abu Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Siti Aisyah memuliakan pengemis berbeda dengan cara memuliakan tokoh masyarakat. Kemudian ditanya oleh seseorang, kenapa kok begitu dibedakan cara menghormati pengemis dan tokoh masyarakat? Jawabannya Siti Aisyah adalah, begini memang yang diajarkan oleh Rasulullah. Posisikan cara menghormat, memuliakan seseorang sesuai dengan tingkat ilmu dan ketokohannya. Jadi kalau ada orang pengemis yang menghormat biasa-biasa saja, monggo begitu. Kalau yang tokoh ya lebih sopan, lebih baik lagi cara menghormatinya. Karena yang dipandang adalah ilmunya dan ketokohannya. Sekarang hadis yang nomor 10, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadima Uyainah bin Husain fanazala ala bani akhihi Al-Hur bin Qais. Suatu ketika Uyainah bin Husain, Bisot bukan dengan sin tapi Bisot, Husain. Suatu ketika Uyainah datang kepada anak saudaranya, kepada keponakannya yang bernama Hur bin Qais. Ini perhatikan baik-baik ya. Biar kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra ashabi majlisi Umar wa musyawaratihim kuhulan kanu aw syubbana. Jadi Uyainah ini termasuk orang dekatnya Sayyidina Umar. Bukan hanya itu saja, Uyainah ini penghafal Al-Qur'an. Hebat ya, penghafal Al-Qur'an. Termasuk jamaah majlis pengajiannya Sayyidina Umar. Jadi sering kumpul dengan Sayyidina Umar. Kalau umpama di zaman sekarang itu sering ikut pengajiannya Sayyidina Umar. Nah, cuman Uyainah ini sungkan untuk ngomong kepada Sayyidina Umar secara langsung untuk bertemu. Jadi Uyainah ini ada perlunya kepada Sayyidina Umar. Ya jamaahnya Sayyidina Umar hafal Al-Qur'an, cuman mau ngomong langsung minta waktu bertemu dengan Sayyidina Umar, ini malu. Faqala Uyainah li ibni akhihi, kemudian Uyainah ini ngomong sama keponakannya, ya bani akhi, laka wajhun inda hadzal amir. Hei keponakanku, sampean ini kan orang dekatnya Sayyidina Umar, presiden kita. Waktu itu jadi khalifah Sayyidina Umar. Fasta'zin li alaihi, coba minta waktu kepada Sayyidina Umar, saya ingin ketemu. Fasta'zana lahu,
Kemudian keponakannya Uyainah ini minta izin kepada Sayyidina Umar untuk bertemu dengan Uyainah. Fa'adina lahu Umar. Kemudian diizinkan oleh Sayyidina Umar untuk ketemu. Falamma dakhala qala. Ini perhatikan baik-baik ya. Kadang walaupun orang itu alim ya, banyak ilmunya, entah itu karena watak atau hatinya memang tidak bersih ya, penyakitan ya, ada penyakitnya di hatinya, dengki, hasud atau bagaimana. Uyainah ini orang dekatnya Sayyidina Umar, sering ikut pengajiannya Sayyidina Umar, hafal Quran. Apa yang dikatakan oleh Uyainah kepada Sayyidina Umar? Ya Ibnul Khattab, hei anaknya Pak Khattab ya. Fa wallahi ma tu'tinal hazlah. Demi Allah sampean ini tak pernah memberi kita semua hadiah yang bagus, pemberian yang pantas. Wala tahkum fina bil adli. Sampean ini sebagai pemimpin, sebagai presiden tidak memberikan keadilan. Nih, Sayyidina Umar dibeginikan ya. Sayyidina Umar dibeginikan, ya Allah. Sayyidina Umar sudah menjadi pemimpin yang ikhlas, bersungguh-sungguh, kemudian berusaha keras untuk melayani rakyatnya sebaik-baiknya. Mendengar begini, faghadiba Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ini emosi ya. Ya, pantas ya emosi di depan orang banyak, kemudian ada orang yang hafal Al-Quran, ahli pengajian, kemudian ngomong sampean ini sebagai pemimpin tidak becus, rakyatnya diterlantarkan, sampean tidak pernah adil. Coba kira-kira siapa yang tidak marah ya? Marah hatta hamma ayyuki abihi, hampir saja Sayyidina Umar ini mau menghukum atau menggebuknya ya. Faqala lahul hur. Kemudian ponakannya Uyainah ini ngomong sama Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ya wahai presiden, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, Allah taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Maafkan saja, katanya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar supaya mudah memaafkan, kemudian melakukan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, jauhilah orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Orang ini, Uyainah ini, walaupun hafal Al-Quran, sering ke pengajian, ngomongnya tidak enak, hatinya mungkin juga tidak enak, ngomong sembarangan, anggaplah ini orang bodoh. Jadi kalau ada orang yang seenaknya ngomong walaupun dia itu umpama ini nuwun sewu orang alim, tokoh, kemudian nyinyir itu apa? Ngenyek, ngeremehkan dan lain sebagainya, teruslah berjalan, anggaplah orang tersebut adalah orang bodoh walaupun alim. Wallahi ma jawazaha Umar radhiyallahu anhu hina talaha alaihi. Nabi Sayyidina Umar ini kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran pasti diam. Wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala, rawahul Bukhari. Sayyidina Umar ini selalu diam kalau sudah dibacakan ayat Al-Quran. Jadi saking imannya, walaupun emosi memuncak, kalau dibacakan Al-Quran pasti Sayyidina Umar langsung diam. Apa maksud hadis ini? Yang pertama, kita ini umpama jadi pemimpin, jadi pimpinan jamaah pengajian, jamaah haji umroh, atau pemimpin menjadi takmir atau yang lainnya. Biasa begini ini, punya jamaah seperti ini biasa ya. Ini Sayyidina Umar punya jamaah yang seperti ini. Kadang ada jamaah yang kelmekelin ya.
Kelmekelin, inginnya sempurna terus, enak terus. Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak begini? Begitu. Entah itu jamaah pengajian, jamaah umroh, jamaah sholat, begitu. Jadi biasa kayak gitu itu. Inginnya sempurna terus. Oh ini tidak pecus imamnya, oh ini ketuanya, begitu biasa begitu itu ya. Dia dihadapi cuma tidak usah ditanggapi. Itu biasa. Ini hikmah yang kita ambil dari hadis ini. Kedua, umpama ada orang alim, anggaplah tokoh di tempat itu. Ini nuwun sewu, suka nyinyir, menghina orang lain atau meremehkan orang lain, ngomongnya ndak enak ya. Biarkan karena itu bagian dari orang bodoh. Kalau dia memang pintar, alim dan mengamalkan ilmunya, tidak mungkin nyinyir, meremehkan atau mencaci orang lain. Kalau sampai terjadi, biarkan, anggaplah dia orang bodoh. Dan begitu memang orang yang seperti ini, walaupun alim, walaupun pintar, banyak pengikutnya, tapi kalau ngomongnya sering tidak enak, ya, nyinyir, ngerasani, mencaci, nyebarkan kejelekan orang lain, anggaplah dia itu sebagai orang bodoh. Jangan dilayani, ya tidak usah juga ditanggapi. Biarkan saja, dia akan membuka pintu neraka selebar-lebarnya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, mudah untuk memaafkan orang lain. Ini memang sulit ya, sulit. Tapi memang harus dikerjakan. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad yang setia, kalau ada orang yang seperti ini, mudah untuk dimaafkan. Walaupun dia itu belum minta maaf, maafkan lebih dahulu. Berat memang, tapi disinilah kita akan menjadi manusia pilihan di hadapan Allah dan manusia pilihan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jelas kalau sudah begini, menjadi manusia yang paling dibenci oleh setan. Jadi begitu. Pertama, hikmahnya dari hadis ini, kalau umpama kita menemukan jamaah yang ngeyel ya, ngeyel ya, apalagi suka menghina, meremehkan, tidak memuliakan, biarkan. Itu memang bagian dari kehidupan. Jadi ada jamaah nurut, ada jamaah yang tidak nurut, ngeyel, menghina ya. Biarkan saja. Kalau mau diingatkan, ya monggo. Kalau tidak mau, ya biarkan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga pernah dibeginikan oleh sahabatnya ketika pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Nabi Muhammad membagikan, yang ini sekian persen, yang ini sekian persen, yang ini sekian persen. Setelah dibagi, ada satu sahabat itu ngomong, Nabi Muhammad itu tidak adil membagikan harta rampasan perang, itu tidak adil. Kemudian menuduh Nabi Muhammad itu pilih kasih dan lain sebagainya. Nabi Muhammad dibegitukan, ya jawab, coba siapa di antara kalian yang paling adil, yang lebih adil daripada saya, yang lebih tahu daripada saya, yang lebih mengerti tentang agama daripada saya. Jadi diprotes seperti itu. Biasalah ya. Kalau umpama jadi pemimpin, dihina, dicaci, dicoba dinyinyirin oleh jamaahnya, biasa itu, biasa. Jadi ketika Nabi Muhammad menjelaskan siapa di antara kalian yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih adil, yang lebih mengerti tentang ilmu agama Islam daripada saya. Kemudian sahabat itu tetap protes, mengatakan Nabi Muhammad itu tidak adil dalam membagikan harta rampasan. Akhirnya, kalau sudah kamu tidak percaya dengan saya, ya tidak apa-apa. Ya, begitu. Nabi Muhammad dibegitukan ya. Jadi kalau bapak kita mau dituduh begini oleh jamaah kita, jahat, korupsi, tidak becus, biarkan saja ya, biarkan saja. Nabi Muhammad juga pernah dibegitukan. Akhirnya sahabat ini menjadi sahabat yang tidak baik, pergi dan kemudian menjadi kelompok
kelompok yang melawan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita umpama jadi jamaah pengajian, jamaah salat, jamaah haji umroh atau jamaah organisasi yang lain, menjadi jamaah yang betul-betul menghormati dan menghargai pimpinannya yang lebih alim, yang lebih ya dianggap ketokohannya. Ini yang menjadi pembahasan di bab ini. Hadis riwayat Bukhari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.